Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat anugerah dan penyertaan-Mu. Sampai pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami ketika kami melakukan segala aktivitas kami, supaya semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hikmat. Bapak Ibu, Raja Salomo dengan jelas mengatakan bahwa orang yang berhikmat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan orang yang berhikmat melebihi kebahagiaan memiliki harta duniawi. Kebahagiaan orang berhikmat meliputi umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Kebahagiaan orang berhikmat terkait dengan jalan hidup yang benar, jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara kasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Raja Salomo berkata bahwa orang yang berhikmat dan orang yang pandai itu memperoleh kebahagiaan? Kenapa? Karena yang pertama, orang yang berhikmat itu hidupnya selalu mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Apapun persoalan, apapun tantangan yang dia hadapi, dia menjadikan Tuhan menjadi nomor satu dalam menyelesaikan segala perkara dan pergumulan yang dia hadapi. Bukan mengandalkan pikirannya dan kekuatannya sendiri. Artinya orang yang berhikmat selalu memahami dan mempercayai bahwa ada rencana Tuhan, ada campur tangan Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Firman Tuhan dihayatinya sebagai kebenaran yang utama dalam hidupnya ketika dia menghadapi segala persoalan dan perkara di tengah-tengah kehidupannya. Yang kedua, karena kebahagiaan itu terjadi karena hidupnya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Dengan cara selalu berbuat baik dan menjauhkan diri dari kejahatan dan setia hidup di dalam firman Allah. Maka orang yang berhikmat tidak silau terhadap godaan harta duniawi, tidak silau terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawi yang tidak sebanding dengan berkat yang disediakan oleh Allah. Mereka yang berhikmat selalu hidup dalam rasa syukur dengan segala kerendahan hati dan selalu diajar oleh firman Tuhan. Yang ketiga, kebahagiaan dalam mencapai tujuan hidup yang kekal bukan yang semu. Maksudnya, bisa saja nampak bahagia dalam penampilan, padahal dalam relasi dengan orang lain dia bermasalah. Contohnya, suami istri yang nampaknya harmonis ternyata sedang berperkara di pengadilan untuk cerai. Mereka seolah-olah berbahagia hanya demi menjaga kegembiraan anak-anaknya. Itu sangat memprihatinkan.
bukan kebahagiaan yang temporer, bukan kebahagiaan sewaktu-waktu yang dikejar dan diharapkan orang yang berhikmat, tetapi kebahagiaan yang sempurna, yang kekal sampai maut memisahkannya. Kebahagiaan dan kesetiaan dan dalam penyerahan diri pada kuasa Tuhan yang jauh lebih berharga di tengah-tengah kehidupan orang yang berhikmat. Kebahagiaan itu adalah pemberian Allah bagi setiap orang yang mencari kemuliaan Allah. Kebahagiaan itu hanya dapat diusahakan jika setiap kita selalu setia dan taat kepada firman Allah. Karena firman Tuhan itu penting untuk dibaca, untuk didengar, untuk dihayati. Terutama firman Tuhan itu begitu penting untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Supaya kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah kebaikan setiap hari, maka saudara akan hidup dalam kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang percaya, bagi orang yang berhikmat, bagi orang yang takut akan Tuhan. Dia akan memperoleh kebahagiaan yang kekal, yang abadi, yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, buat firman-Mu yang telah kami dengar di pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang punya hikmat yang daripadamu untuk melakukan segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam melakukan segala aktivitasnya, supaya Engkau memberikan pengajaran kepada mereka, supaya semua sesuai dengan kehendak-Mu. Tambahkan berkat-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam dan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.